wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. semuanya. Juga untuk para senior, guru besar, para profesor, dan teman sejawat semuanya, baik yang ada di Jawa Timur. Dan alhamdulillah tadi ini ada, karena masih ada slot nanti, kita berusaha hari ini sesuai yang kami jadwalkan dan kami agendakan bahwa tentang pentingnya menangkal dismiss informasi kesehatan oleh dokter. Jadi ini yang akan kami berikan. Judul besarnya memang adalah menangkal dismiss informasi kesehatan, ya, terutama oleh dokter di sini kita semua. Baik, saya mulai saja acara berikutnya di sini pertama. Seperti tahu teman semua, hari ini kita membagi beberapa hal supaya nanti kita bisa enak membahasnya. Pada hari ini yang pertama adalah tentang pengertian dismiss informasi. Yang pertama, ya. Jadi pengertian dismiss informasi, kemudian itu ada bahaya penyebaran dismiss informasi, gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah cara menyikapinya. Bagaimana kita sebagai dokter juga berperan menyikapinya. Kemudian berikutnya adalah verifikasi mandiri informasi yang melakukan. Jadi untuk saya nanti ada sedikit, saya sebagai prolognya saja, ya, dengan pengertian dismiss informasi, bahaya penyebaran dan cara menyikapi. Nanti untuk yang poin yang nomor 4 nanti bersama Pak Aribowo Sasmito dari Mavindo nanti untuk lebih detail pelatihannya. Tapi minimal kita harus ada prolog untuk pembukaan di sini semua hubungannya dengan kenapa kok ini teman-teman dokter harus kita berikan pemahaman tentang membedakan dis dan misinformasi itu apa hoax, apa bedanya ini dengan hoax, ya. Jadi berikutnya. Baik. Jadi yang poin yang pertama adalah pengertian daripada dismiss informasi di sini. Baik, selanjutnya di sini. Nah, kalau kita nanti buka-buka kamus begitu kira-kira, ini pengertian daripada dismiss informasi atau kita sebut hoax biasanya, ya. Kalau kita buka ada kamus Collins, kemudian Cambridge dan juga Oxford, di situ ada berbeda-beda pemahamannya tentang dismiss informasi atau tentang hoax di sini. Jadi ini ada kalau di Collins, Inggris di sini adalah seperti trik, ya. Trik itu kita tahu seperti tipu-tipu begitu, ya. Tipu-tipuan begitu untuk membodohi seorang untuk memberikan informasi-informasi yang kurang tepat, kira-kira begitu. Kemudian sudah direncanakan untuk hal semuanya di sini. Dan bahkan di Oxford dikatakan ada malicious deception, jadi ada kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Jadi kok hoax itu kita konotasinya adalah konotasi yang kurang baik. Itu tentang hoax. Berikutnya di sini ada beberapa unsur yang hoax harus kita pahami. Bahwa di dalam hoax itu sendiri ada beberapa semacam misleading information, jadi informasi-informasi yang dibuat sengaja menyesatkan di sini. Kemudian ada tindakan yang disengaja di sini, ada deliberate or purposely act. Jadi sengaja. Jadi awalnya bukan antara kita bedakan antara tidak sengaja dengan sengaja. Nah, di sini kita tekankan di sengajanya di sini. Sudah tahu ada suatu kekeliruan, sengaja dibuat, sengaja disebarkan, begitu. Dan ketidakbenaran ini ditampilkan seolah sebagai suatu kebenaran. Tadi dikatakan oleh Bapak Ketua tadi, ketidakbenaran yang disampaikan berulang-ulang akan menjadi suatu kebenaran. Nah, di sini jangan sampai ini hal yang terjadi. Makanya kenapa di sini di bidang kesehatan dokter harus memahami bagaimana tentang hoax itu diproduksi, bagaimana asalnya, apa yang harus kita kerjakan untuk menyikapi hoax yang ada. Kita tidak bisa tinggal diam begitu saja untuk saat ini, kan di era-era seperti ini. Justru disinilah peran kita sebagai dokter. Ya, justru di dunia maya, di dunia digital ini, ketidakbenaran yang ditampilkan seolah sebagai satu kebenaran, ini hal yang tidak baik saya kira, ya. Lanjutkan di sini. Kita juga tahu karakteristik hoax. Kalau kita melihat hoax, biasanya menyebarkan suatu mitos atau cerita kadang-kadang aneh-aneh gitu, ya. Kalau ada yang hal aneh-aneh jangan percaya dulu. Jadi di masyarakat pun ini juga terjadi, ya. Kalau ada hal yang aneh malah suka, ya, malah berita malah jadi oplah yang tinggi untuk media-media. Jadi jangan sampai kita terbawa seperti itu. Dan biasanya kadang-kadang ada yang jual produk palsu. Kemudian kalau kita cek ada alamat emailnya palsu semuanya. Dan kadang-kadang kalau dari hoax itu sebenarnya kita dari awal seperti kita memeriksa pasien, kadang-kadang kita tahu kalau ada orang diabetes itu mendekat ke kita, kalau sudah agak lama diabetesnya kita bisa tahu, oh ini diabetes biasanya. Nah, alamat emailnya palsu, ejaan dan tata bahasa yang aneh, ya, sepertinya, ya, di sini, ya. Jadi kata-katanya aneh, tata bahasanya aneh, dan kadang-kadang juga sampai ada janji dan permintaan uang. Jangan sampai di sini. Ini adalah karakteristik tentang hoax. Nah,
kita di sini harus bisa membedakan. Tadi ada beberapa pendapat, ada beberapa sudut pandang tentang hoax dan dismisinformasi. Nah, di sini kita nanti sepakat supaya enak membahasnya, kita membedakan di sini antara misinformasi dengan disinformasi. Nah, ini apa yang membedakan di sini? Kenapa di sini? Supaya nanti ini kita satu persepsi ya, supaya sama persepsi kita untuk memandangnya supaya jelas. Kalau misinformasi adalah informasi yang salah, namun orang yang memberikan itu meyakini itu benar. Jadi informasinya salah, tapi yang membagikan itu merasa bahwa itu suatu kebenaran. Ini kita sebut sebagai misinformasi. Sedangkan disinformasi adalah informasi yang salah dan orang yang membagikannya tahu itu salah. Ya, ini disengaja. Jadi ini di sini dua-duanya supaya kita bisa membedakan dan dua-duanya bisa dikatakan sebagai hoax. Ini kan masih kalau dilihat mis dan disinformasi begini kita masih masih gelambiar ya, masih general saya kita definisi seperti ini. Kita tajamkan lagi definisinya. Kita memakai dari first draft ya. Jadi di first draft kita ada acuan dari kita berpedoman di sini supaya tidak bingung. Kita pakai acuannya seperti ini. Yang dipakai teman-teman dari Mavindo biasanya. Nah, ini dari first draft biasanya kita pakai apa saja ini? Nah, dari first draft itu ada beberapa tipe dari dis dan misinformasi. Ini yang harus dipahami betul di sini. Kan di sini kita menggolongkan tipe-tipe apa saja ini termasuk hoax atau bukan. Kadang-kadang teman-teman masih bingung, ini hoax atau bukan ya? Ini hoax atau bukan, pertanyaan seperti itu. Nah, dengan ini coba saya permudah saja, kita pakai dengan bahasa Indonesia di sini supaya kita mudah. Jadi, nah ini saya buatkan yang mudah. Jadi ada satir atau parodi. Ya, tidak ada niat di sini untuk merugikan. Nah, tapi di sini jadi saya katakan tadi ada beberapa definisi. Tapi kalau kita pakai definisi yang ini lebih enak karena memang kita bisa lebih membedakan, lebih tajam perbedaannya. Jadi satir atau parodi tidak ada niat untuk merugikan, namun berpotensi untuk mengelabui. Ada potensi. Kita tidak tahu ya, mens rea. Jadi niatan dalam seseorang kadang-kadang kita tidak tahu. Ada mens rea-nya. Niatnya benar ada enggak untuk niat sengaja, nah itu kita tidak tahu. Tapi ada satir atau parodi. Yang berikutnya ada konten yang menyesatkan. Penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu. Nah ini juga masuk disinformasi di sini. Kemudian ada konten tiruan, ketika sebuah sumber asli ditiru. Sumber aslinya kemudian ditiru. Ya seolah menjadi suatu kebenaran di sini. Ada juga konten palsu. Kontennya benar-benar 100% salah dan didesain untuk menipu serta merugikan. Berikutnya ada koneksi yang salah. Ketika judul, gambar, dan keterangan tidak mendukung konten. Jadi nggak nyambung ya gitu istilahnya ya. Nggak sambung. Kalau nggak sambung di sini ya tentu saja ini harus kita cermati di sini. Karena hal seperti ini banyak sekali terjadi. Nah, nanti teman-teman akan bisa membedakan paling tidak ini, oh ini hoax ini, oh ini bukan. Jadi tidak bingung lagi nanti. Kemudian ada konten yang salah. Ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah. Jadi kontennya asli memang, tapi dipadankan dengan konteks informasi yang salah, sehingga otomatis jadi salah lagi nih di sini. Ya. Kemudian yang ketujuh di sini adalah konten yang dimanipulasi. Jadi ketika informasi atau gambar yang asli dimanipulasi untuk sengaja menipu. Jadi kita harus memahami dulu 7 jenis disinformasi di sini. Nah ini saya buat supaya lebih mudah lagi untuk memahaminya. Jadi saya ambilkan beberapa pemahaman-pemahaman agar lebih bisa tepat gitu ya. Tadi ada satir, ada yang isu yang menyesatkan tadi. Ini sama dengan yang tadi bahasanya, coba kita bahasa agar kita mudah memahami. Yang nomor 5 nggak nyambung tadi itu ya, judul berita, foto dan caption tidak nyambung. Nah, tapi kalau kita tidak memahami ini, ya kita yakin dengan ini suatu kebenaran. Konteks yang salah, ya. Jadi ini harus kita pahami 7 ini di sini. Ini kuncinya di sini. Kalau kita memahami ini, kita membaca suatu hoax atau kita melihat sekilas saja suatu hoax, kita sudah bisa tahu berita ini, oh ini hoax ini. Kita sudah bisa screening gitu ya, kira-kira ya, gitu ya. Ada screeningnya. Selanjutnya, nah, ini ternyata dari tipe-tipe tadi, ini ada data yang kami ajukan ya di sini. Memang ternyata tipe misinformasi dan bentuk informasi yang dominan di sini menurut rumusan tadi ya, kita pakai rumusannya first draft tadi. Konten yang salah ditemukan teman-teman Mavindo di sini. Jadi teman-teman Mavindo ini seperti hunting begitu kira-kira ya di dunia maya gitu. Ditemukan sekian konten yang salah itu 537. Konten yang palsu 197, konten yang menyesatkan 249, konten yang dimanipulasi 171. Ini
sangat banyak sekali ya. Ini campuran tapi datanya ya, bukan data kesehatan saja. Ini untuk campuran semuanya Mas Ian. Nanti ini data tentang campuran semuanya. Nah, dengan tentu saja kalau kita sudah tahu misinformasi seperti itu, nanti ada contoh-contohnya nanti untuk penajaman nanti di sesinya Pak Ari nanti bisa ditajamkan nanti juga saya berikan contoh-contoh sedikit nanti. Tentu saja kalau sudah kita bagi seperti itu, kita pilah-pilah seperti itu, ya dari situ saja sudah kita tahu bahayanya kalau satu informasi itu diberikan dengan cara-cara seperti itu. Ya, di sini adalah bagaimana kira-kira bahaya penyebaran disinformasi itu. Yang itu yang kita bahas yang pada poin yang kedua. Ya, di sini jangan sampai dikatakan Dr. Heru tadi, ternyata banyak yang terkena ya di sini ya. Nah, paling tidak kita tahu awalnya, dari mana sih awalnya hoax ini. Kita sepakati baik kata-kata hoax ya, disinformasi terlalu panjang, jadi kita singkat saja katanya pakai hoax begitu. Di mana menyebarnya? Ternyata media sosial ini yang paling banyak sekali, 92,4% di sini. Aplikasi chat di sini 62, situs web lebih sedikit lagi, televisi lebih sedikit, apalagi radio, email. Jadi di medsos ya ini ya. Yang paling banyak hati-hati memang di media sosial. Ya, ini yang harus kita pahami di sini bahayanya. Paling tidak. Nah, mengapa hoax itu selalu ada? Banyak sekali tadi hoax bertebaran, sekian ratus. Jadi data itu berkembang terus, berjalan terus. Ya tentu saja karena memang ada konsumennya, ada presiden, ada konsumen. Ya. Nah di sini seperti industri ya di sini ya. Jadi ada industri hoax di sini ya. Jadi kita harus hati-hati sekali dengan konten-konten yang ada di sini. Karena jelas ini berhubungan dengan produsen, konsumen, ya jadi prosumer, jangan sampai kita termakan oleh hoax. Jangan sampai kita menjadi terbawa oleh berita-berita seperti itu. Makanya di sini kita penting untuk memahami, mengerti, dan paling tidak kita tahu bagaimana cara-cara untuk mendapatkan apakah suatu berita itu hoax atau bukan. Selanjutnya adalah di sini. Nah, bahayanya apa tadi? Banyak sekali bahayanya di sini. Kalau secara ekonomi ya jelas-jelas membuang-buang uang di sini, saya banyak bahaya di sini. Politik juga bahaya sekali, melahirkan isu, hukum, penipuan publik jelas sekali di sini. Sosial, budaya, dan agama terjadi suatu kepanikan tentunya. Dan tentu saja kalau di bidang kesehatan ini mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Nah, di sini poinnya yang keempat, yang kelima, maaf di sini, ini poin kita. Jadi kita pada topik hari ini kita memang terutama memang arahnya ke arah hoax kesehatan, tapi teknik-teknik dan cara-cara untuk mengetahui hoax itu bisa digunakan untuk mengetahui semua hal. Karena di dunia maya kita tidak bisa membatasi suatu topik itu ya. Jadi kita bisa membaca, dapat menerima apapun juga bisa. Kalau seperti istilahnya mungkin seperti kita di hutan rimba ya. Jadi kita di situ kita mana yang jahat, mana yang baik, kita ada semua di situ. Nah, di sini minimal bekal yang kita terima di sini nanti ada pemahaman-pemahaman. Karena tidak hanya di bidang kesehatan saja, ternyata informasi itu ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, macam-macam di sini. Nah, aksesnya juga tentu macam-macam. Dari sisi hukum juga banyak sekali yang kita dapatkan di sini. Jadi di sini yang kita adalah kesehatan. Kalau kesehatan itu diinformasikan dengan cara-cara yang tidak betul, kita secara sebagai dokter sudah paham itu. Pasti kualitas kesehatan di masyarakat jadi buruk, tambah tidak benar semuanya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini yang tidak kita inginkan, ini harus kita cegah sebagai seorang dokter. Nah, ini hoax kesehatan menyesatkan kualitasnya jadi berkurang, ada banyak sekali ya. Jadi sudah ada beberapa info-info kesehatan yang ternyata sudah hoax dikumpulkan semuanya. Sudah sangat terbantu kita dengan ini. Nah, di sini kalau kita melihat satu hoax sebenarnya saya ada sedikit cerita ya. Namanya teori dramaturgi dari Irving Goffman yang harus kita pahami di sini. Bagaimana kita memilih suatu hoax. Sementara kalau kita melihat di dunia maya, tentu saja kita itu ada banyak sekali di situ, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Twitter, macam-macam di situ. Ini adalah sebagai front state, ya. Front state itu biasanya settingan, personal from, dan biasanya dia ada gaya-gaya tertentu atau hal-hal tertentu yang sengaja untuk dibuat, untuk ditampilkan menjadi baik. Di front state namanya, ya. Jadi kita lihat, yang terlihat oleh kita. Tapi kita tidak tahu ada hal yang di sini, apa yang disebut dengan backstage yang dikatakan oleh Irving Goffman dalam teorinya dramaturgi di sini. Jadi seperti drama itu kira-kira ya kehidupan ini ya. Ada yang di depan tampaknya baik dan bagus, dan ternyata ada di belakang ya, ada pengatur skenario, watak skenario, dan ini tidak terlihat. Yang ini kita harus pahami
Bahwa di dunia maya, apapun juga itu adalah hal front stage semuanya. Kita tidak tahu apa yang ada di belakang itu, apa yang mendasari, kita tidak tahu. Ini yang harus kita waspadai. Apa motif-motif yang ada di balik itu, baik secara hukum, politik, macam-macam semuanya. Bisa kemana, ke arah manapun juga. Jadi ini yang kita di front stage di sini, kita jangan langsung percaya, kita harus screening, recheck semuanya. Kenapa? Karena memang ada front stage, ada backstage. Seperti teori dramaturgi yang disajikan oleh Irving Goffman. Kira-kira begitu. Nah, backstage, ya. Jadi backstage-nya tadi kalau kita berpikir apa backstage-nya kira-kira dari yang ada di dalam media tadi banyak sekali. Ya banyak sekali ya, jadi menimbulkan hal-hal ini. Jadi mulai dari pertama adalah, ini yang kita soroti adalah rendahnya literasi digital di sini ya. Indonesia di sini nomor 2 paling rendah dari 61 negara. Survei yang diadakan oleh Connecticut State University di sini ya. Jadi tahun 2016 ya. Ya moga-moga kita tidak jadi yang terendah seperti ini. Ini aksesnya begitu besar sekali hal-hal seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya di sini kira-kira ada orang yang suka bergurau-gurau saja. Memang dia rendah literasinya rendah atau sudah tahu tapi bergurau. Hanya guyon-guyon saja. Tapi tadi ada front stage, ada backstage. Kita dianggap beneran kita. Di backstage-nya kita bergurau, tapi di depan di front stage tadi sebenarnya kita dianggap suatu kebenaran. Nah, ini kan jadi hal yang tidak pas ya, sehingga jadi salah-salah persepsi semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah memprovokasi dengan sengaja. Jadi niatnya memang memprovokasi, ditampilkan di front stage tadi, seperti itu. Kita tidak tahu bahwa niatan kenapa suatu laman, suatu media diungkapkan, ditayangkan, itu pasti ada niatan-niatannya. Ini salah satunya adalah memprovokasi. Kemudian di sini adalah juga, nah ini media yang lagi sering mencari clickbait ya. Jadi clickbait itu memang ada beberapa media-media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan sengaja supaya mendapatkan like yang banyak, sehingga dia melakukan clickbait. Jadi menafikan hal suatu keakurasian berita. Memang sengaja, karena supaya orang jadi heboh gitu kira-kira ya. Jadi ada clickbait di sini. Ini hati-hati kita. Jadi niatannya memang seperti itu. Ada niatan-niatan seperti itu. Berikutnya adalah partisan. Ya, partisan di sini kita tahu ya ada suatu kelompok begitu yang ingin ide-idenya ingin diungkapkan, ini dipahami. Jadi dia mempunyai muatan-muatan seperti itu yang di-sharingkan di media sosial sehingga untuk mendapatkan pengikut, kira-kira begitu. Dan ada juga gerakan politik. Di sini kita juga memahami juga. Memang hari ini kita membahas hoax kesehatan, tapi paling tidak kita memahami di belakang itu ada apa yang ada di belakang ini. Ya, semuanya. Juga bisa di sini adalah suatu propaganda, juga bisa. Ya, jadi ini hal-hal yang di backstage tadi yang harus kita pahami kira-kira. Kenapa suatu media memunculkan dimanapun juga itu kita harus paham ini. Ada hal ini, kita harus memilah-milah begini. Jadi tidak bisa sembarangan saja langsung mempercayainya, tapi ternyata ada hal-hal seperti ini di balik itu semuanya. Itu yang harus kita ketahui. Kita sebagai dokter di sini paling tidak kita mempunyai basic data, mempunyai pemahaman yang lebih dari orang teman-teman awam ya. Jadi kita sebagai orang yang terpelajar kita harus paham seperti itu. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Nanti aksesnya akan besar sekali. Nah ini mohon maaf ini kami tampilkan di sini. Seperti diberitahukan tadi di sini Republika tahun 2017, yaitu di sini adalah Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengatakan bahwa banyak profesor dan dokter percaya pada, mohon maaf di sini kami ungkapkan, karena tadi ada literasi media, literasi digital di sini yang kita harus memahami semua. Jadi kita belajar mulai dari bawah semuanya, mohon maaf dengan sangat kami harus mengungkapkan hal seperti ini, karena memang demikian adanya. Jadi kita mulai dari pendidikan, mulai dari SMP, SD, SMA sampai S3 pun tidak kebal akan hoax ya, seperti COVID begitu kira-kira ya. Seperti di era COVID ini tidak ada yang kebal, walaupun bisa juga terkena seperti ini. Jadi kita harus meningkatkan pemahaman literasi media kita. Ini yang terjadi, karena memang di era digital sebenarnya hal yang berbeda. Kalau kita di era yang offline, di era online akan jadi berbeda semuanya. Ini
data yang kami dapatkan. Kira-kira begitu yang harus kami tampilkan. Nah, kita sudah memahaminya di awal bahwa ada semacam social network tadi yang menyebabkan berubah semua di era-era digital ini. Jadi semuanya bisa terhubung, biasanya semua bisa menyampaikan ide-idenya, apapun juga, baik foto-foto, ide, atau apapun semuanya. Baik perkawanan, temanan, macam-macam hal bisa dilakukan di sini. Jadi yang awalnya tadi hanya orang per orang saja, jadi alat-alat. Ya, jadi tahun 84 mungkin kita bisa makan-makan enak di sini, hanya ngobrol-ngobrol seperti, tapi 2014 ke atas ini kita sudah lebih dari itu. Nah, ini tentu saja dengan demikian dalam pola komunikasi, dalam ilmu komunikasi yang bertemu saja langsung ada ketimpangan dalam informasi, apalagi kalau kita melalui suatu media seperti ini. Sehingga otomatis kita harus lebih berhati-hati, apalagi kita sebagai seorang dokter di sini. Kita harus hati-hati, karena kita bertemu berdua saja, ngomong berdua saja bisa timbul informasi yang keliru, mispersepsi gitu kira-kira. Nah, misinformasi juga bisa, apalagi dengan saat ini, kita harus lebih berhati-hati lagi. Nah, ini ada beberapa aktivitas tadi, aktivitas media di sini, media sosial ternyata banyak sekali yang kita ketahui kan hanya sekedar Facebook, Twitter, ada YouTube, ya ternyata banyak lagi di sini. Macamnya di sini, yang mungkin tidak populer di Indonesia, tapi ada semuanya di sini. Itu kalau diklik yang HTTP, www, internal visitas di situ kelihatan berapa lalu lintas yang ada. Nanti kalau kamu coba diklik bisa, berapa ribu lalu lintas chatting itu terekam semuanya di situ. Jadi sangat-sangat banyak sekali. Kalau kita memahami di sini nanti, bisa diklik di situ nanti. Nah, di sini nanti ada beberapa ya manfaat, keuntungan, dan ya mungkin kerugian juga ada di sini dalam dunia seperti ini. Jadi memang kerugiannya di sini jangan sampai kita menjadi hal-hal yang kita punya, kita upload semua di dunia maya juga jadi masalah juga nanti ya. Jadi hal personal kita ungkapkan semua jadi berbahaya mungkin. Jadi kan memang data itu mahal sekali. Data kita itu memang mahal sekali. Kita tahu tentang data kita mahal sekali. Pengalaman kemarin saya membeli suatu alat elektronik di suatu tempat, diskon bisa sampai hampir 300.000 diskonnya kalau memberikan data kita. Dan data kita berupa fotokopi KTP kita. Fotokopi, bukan fotokopi sekarang, tinggal difoto aja ya, dimasukkan ke dalam membernya dia. Sampai sebegitu. Kalau memakai itu kita mendapat diskon sampai 300.000. Artinya data kita dinilai, kalau tidak memakai itu boleh, tapi belinya lebih mahal 300.000. Artinya bahwa data kita sebenarnya sangat mahal sekali, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita memang harus hati-hati memberikan data kita. Jadi amat sangat berharga sekali. Dan itu ada keburukan-keburukan di situ nanti. Nah, kita harus tahu keburukan-keburukannya apa, sudah saya jelaskan di situ. Kita lanjutkan di sini tentang, nah nanti setelah kita tahu hal tadi itu, gambaran-gambaran tadi, nanti saya contohkan juga tentang hoax apa saja yang ada nanti. Nah, paling tidak kita harus tahu bagaimana kita menyikapinya dengan hal seperti itu. Kita sebagai dokter tentunya punya kaidah-kaidah untuk itu. Sebagai data di sini kami tampilkan di sini adalah dari tulisan dari Quantia MD di sini, suatu media di sini ditulis oleh model M, bahwa dengan tulisannya judulnya Dokter, Patient, and Social Media. Tujuan penggunaan dokter di sini. Kebanyakan teman-teman dokter di sini untuk personal use-nya banyak sekali. Jadi two side, one side itu maksudnya menggunakan dua media. Jadi ada yang pakai Facebook sama ada yang pakai Twitter gitu kira-kira. Pak dua itu. Ini yang personal use-nya banyak sekali, lebih banyak daripada sebagai professional use. Ya kita pahami seperti ini. Jadi data yang kami dapatkan, jadi lebih banyak digunakan untuk penggunaan personal saja daripada yang penggunaan profesional di sini. Kenyataannya seperti ini. Dari 4.000 ya sampelnya di situ ya. 4.033. Selanjutnya di sini kira-kira media apa yang dipakai oleh teman-teman di sini dari 4.000 sampel tadi. Ini Facebook ada pada tingkat yang pertama di sini, paling banyak Facebook, kemudian YouTube di situ, ya, ada Facebook di sini, kemudian YouTube juga ada di situ. Nah di sini dan yang lainnya. Jadi di Facebook memang banyak sekali. Lanjut di sini. Nah di sini saya perbesar lagi di sini.
Lebih 61% jadi kira-kira untuk apa namanya. Dan untuk physician communities di sini cuma 28% saja untuk profesional di sini ya. Jadi personal use-nya tinggi sekali itu 61% di Facebook ya. Jadi memang kita di sini memang hati-hati karena ada penggunaan profesional dan penggunaan personal ini harus kita nanti paling tidak harus kita bedakan nanti di sini. Nah, medsos bagi dokter ini saya sindir sedikit ya, singgung sedikit tentang hal ini. Ada jaringan profesi, promosi kesehatan, akses informasi kesehatan, fasilitas hubungan profesional, edukasi dan informasi penelitian. Paling tidak untuk komunikasi, informasi dan untuk pengetahuan. Paling tidak untuk teman-teman dokter kita ada sedikit pemahaman seperti ini. Paling tidak. Saya lanjutkan berikutnya adalah, nah ini yang saya soroti di sini adalah nanti kita memang ini saya singgung sedikit, mohon maaf karena sedikit agak karena kita tidak mau kalau kita bicara medsos etik ya, ini hal yang berbeda, hal-hal yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan dengan profesionalisme kita, kerahasiaan medik, etika sejawat, penghormatan pada orang lain, dan ada percampuran antara tujuan profesi dan pribadi. Tadi ada penggunaan personal use, ada professional use di sini. Nah ini kita harus bijak ya untuk membedakan di sini antara penggunaan personal dan penggunaan untuk profesional, profesi dokter di sini. Jadi campuran materi profesi dan materi untuk masyarakat ini kita juga harus tahu, ini kita harus bijaksana sekali, harus memahami sekali. Ada untuk iklan juga begitu kira-kira. Dan ini ternyata ada yang menyebar hoax, kampanye merugikan ilmu kedokteran. Ada juga yang nanti seperti ini, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, kita sebenarnya tidak menyebarkan hoax atau kampanye-kampanye yang malah merugikan kesehatan masyarakat. Jadi kalau pilah satu persatu kita akan ketemu nanti, biasanya seperti itu. Jangan sampai hal ini terjadi kita sebagai dokter. Di MKIK sendiri sudah menerbitkan tulisan di sini. Dengan sahabat saya Dr. Buko bisa di sini. Itu tuntutan etik penggunaan etika media sosial oleh dokter. Ini hanya tuntutan etika saja, hanya sekedar tulisan saja. Nah, ini hanya sedikit saja. Ini privasi pasien bagaimana ya, sudah tayangan-tayangan. Tapi ini bukan di Indonesia ya. Ya gini gambar saya tampilkan, tapi bukan di Indonesia hal seperti ini. Tapi di Indonesia juga ada, gitu ya, kira-kira begitu. Ini harus kita pahami. Nah, bagaimana aturan etika? Saya singgung sedikit di sini. Medsos bagi dokter. Kalau di Eropa sudah ada ya, General Medical Council di sini. Sudah ada aturannya. Dokter harus menjaga batasan dengan pasien, menjaga kerahasiaan rekam medik, menghindari pencemaran nama baik, dan menjaga rasa hormat terhadap pasien. Di Indonesia sampai detik ini belum ada. Jadi terakhir kemarin saya sudah komunikasi dengan teman-teman MKIK PB. Memang akan ada yang memang sedang digodok, akan diterbitkan nanti tentang aturan etika bagi dokter. Jadi untuk sampai saat ini belum ada, tapi sudah ada draftnya yang nanti akan sebentar lagi akan dikeluarkan. Jadi kira-kira untuk dokter sampai saat ini belum ada di Indonesia ya, misalnya. Nah, ini saya tampilkan beberapa survei. Nanti ada beberapa survei ini sedikit supaya kita sedikit memahami. Di survei dilakukan oleh Mastel di sini. Survei pertama 2017 dan survei ketiga 2019 dengan jumlah yang disurvei, yang pertama 1116, yang kedua ada 941. Ini. Jadi kita menerima berita heboh itu biasanya memeriksa kebenarannya. Moga-moga ini kita seperti ini ya. Jadi ini survei. Jadi masyarakat diminta pendapatnya bagaimana kalau menerima suatu berita heboh. Itu kebanyakan di sini memeriksanya ya. 2019 kok malah turun di sini. 2017 83,2, di sini 69. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Kemudian banyak lagi cara memeriksa kebenaran suatu berita yang heboh. Bisa melalui internet, bisa menaikkan orang yang dianggap tahu. Nah ini kebanyakan, ya ini kita di sini nanti kita berusaha untuk mandiri. Dokter adalah sebagai trendsetter ya. Harapan kami teman-teman dokter sebagai trendsetter. Jadi kalau bertanya ya tentang hoax kesehatan ya kepada dokter itu lebih bagus ya, lebih baik ya. Ini menanyakan ke orang yang dianggap tahu ya. Kita kan dianggap tahu ya. Jadi karena untuk kesehatan dokter yang untuk sampai saat ini dianggap paling tahu mengenai karena sesuai dengan expertnya. Bisa juga melalui internet. Nah, ini ada juga tingkat kesulitannya ya. Ada yang mengatakan mudah. Kalau tahun 2019 katanya makin mudah dibanding tahun 2017.
untuk cara pemeriksaannya. Nanti kita belajar supaya kita bisa cepat bagaimana memeriksa berita itu hoax atau bukan. Kesulitannya hanya sekedar aksesnya saja, dan 27,4% tidak tahu caranya. Nah, ini nanti kita belajar cara-caranya. Apakah kita nanti masuk ke 27,4 yang saat ini, mohon maaf, apakah masuk yang 56,2, nanti kita belajar sama semua di sini dari dasar semuanya. Kita sama-sama belajar di sini. Nah, kadang-kadang kalau kita terima berita, enggak dia nggak usah periksa berita heboh, biarin aja, enggak apa-apa. Ya, dipikir karena sudah ada yang memeriksa. Ya, masih banyak hal yang dikerjakan yang lain. Memang membutuhkan waktu untuk hari ini. Tapi kalau kita sudah memahami, kita cepat sekali kalau memeriksa berita itu hoax atau bukan. Kalau kita sudah memahaminya, kita akan cepat sekali. Hitungannya detik malahan ya. Nah, jadi kalau Pak Ari bisa lebih cepat lagi memeriksa suatu berita di sini. Oke, beritanya di sini mengapa Anda mengira suatu berita hoax Anda terima itu adalah bukan hoax. Nah, ini data yang kami peroleh di berita diperoleh dari orang yang dapat dipercaya. Jadi orang yang dipercaya itu men-share suatu berita, dianggapnya suatu kebenaran. Nah, ini yang kita tetap harus mengecek. Tadi mohon maaf di atas saya sudah katakan bahwa hoax ini bisa melanda semuanya. S1, S2, bahkan siapapun juga pendidikan, level pendidikan apapun juga bisa terkena semuanya. Jadi kalau misalkan kita mengandalkan seseorang itu yang dapat kita percaya, ternyata kita tidak mengeceknya, ya kita bisa ikut terkena hoax itu. Jadi kita tetap harus dicek semuanya. Ya, kapan kita mencurigai suatu berita ya kalau sumbernya tidak jelas, ya, teman-teman ada yang aneh di berita itu. Ini kita mulai apa ya? Sinyal-sinyal nggak beres di suatu berita, kita paham nanti lama-lama. Nah, ini yang sering diterima. Jadi ini mohon maaf, ini ada hoax berita yang sering diterima. Jadi nanti kita bedakan dengan hasil survei teman-teman Nafindo ini ada yang berbeda. Ini di master ini dia memberikan suatu kuesioner gitu disebarkan. Jadi seseorang itu menerima berita itu paling banyak hoax ada tentang sosial, politik, sara, dan kesehatan. Jadi kesehatan lumayan ini 41 atau di angka 40% lah. Ini sangat tinggi sekali kalau saya bilang nanti. Kenapa kalau lebih tinggi? Nanti kita komparasikan dengan data yang dari statistik yang dapat dari teman-teman Mafindo nanti. Jadi seseorang menerima paling banyak memang sosial, politik, sara, pemerintahan, nah ini kesehatan 40%. Lanjut ya, kita data begitu. Nah, ini macam-macam bentuk ragam hoax yang diterima, dari tulisan bisa, foto editan bisa, caption palsu bisa, video editan juga bisa. Kemudian caption yang narasi yang dipalsu juga bisa. Banyak sekali. Salurannya paling banyak ada sosial media tadi ya. Sudah saya teruskan, ini agak cepat di sini. Nah, paling tidak untuk merubah suatu menghambat hoax adalah dengan cara edukasi. Tindakan hukum 28,9%. Nah, kemarin teman-teman di Jember sudah melakukan tindakan-tindakan ya, yang kalau misalkan sampai hal-hal yang kurang bagus aku dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tapi tetap kita harus melakukan di semua lini, di semua hal kita kerjakan semuanya. Karena di zaman seperti ini kita tidak bisa memakai hanya satu jalur saja. Semua jalur kita pakai yang memungkinkan sehingga kita lebih efektif. Kalau yang ini adalah eksekutif summary dari teman-teman Mafindo. Nah, kita bedakan di sini. Hoax-nya sangat banyak sekali. Dari seluruhan hoax tahun 2018 sampai 2019 sampai 1221 2019 ya. Perbandingannya sangat mencolok sekali. Berikut temanya. Nah, ini. Tadi angka kesehatan ada di 7%. Ini maksudnya begini. Kalau tadi data yang 40% tadi itu adalah survei yang ke masyarakat diberikan dan masyarakat ini sering menerima itu apa saja hoax yang ada. Kalau di sini teman-teman dari Mafindo itu melihat dari semua tayangan yang ada di media sosial itu 7%, misalkan hari tadi sudah terbagi ada sekitar 1000-an hoax tadi, itu 7%-nya adalah hoax kesehatan. Kira-kira begitu ya. Jadi membacanya begitu kira-kira untuk statistiknya tadi. Kalau yang tadi adalah data yang mendapatkan. Jadi orang-orang mendapatkan berita-berita hoax itu 40% untuk kesehatan. Artinya bahwa berita yang hanya banyaknya 7% tadi itu di-sharing, langsung sharing terus seperti itu oleh masyarakat, sehingga angkanya bisa sampai 40% orang menerima itu. Padahal kalau kita bilang tadi masalah politik, memang tadi kan politik banyak ya, politik tadi di angka persentasinya lebih tinggi. Tapi di sini hoax kesehatan yang cuma 7% saja, itu untuk penyebarannya bisa sampai 40%. Jadi artinya tidak terlalu banyak yang dibandingkan dengan yang hoax politik.
Tapi begitu di repost, sharing, nah makin banyak. Nah ini kita bisa membayangkan bahayanya seperti ini. Kira-kira begitu. Nah ini tadi ya, saya komparasikan sedikit datanya tadi. Di sini ada data tadi yang 40% saya katakan ini adalah yang diterima oleh masyarakat. Ya, paling sering banyak sehari itu menerima berapa itu kira-kira 40%. Kalau di sini ada jumlah total dari hoax yang ada 7%. Kira-kira begitu. Bentuknya macam-macam di sini. Nah di sini tetap di sini adalah hoax adalah Facebook ya yang paling banyak di sini. Yang paling banyak. Nah ini ada WhatsApp di sini. Nah, di WhatsApp ini juara ya. Juaranya artinya kendali hoax yang muncul diamplifikasi dan disebut dengan memanfaatkan media sosial mutakhir. Namun dengan tadi muatan-muatan yang lewat WhatsApp itu lebih banyak di sini. Ini yang kita kadang-kadang kesulitan memverifikasi. Kalau lebih masuk ke ke Facebook, kita bisa langsung sama teman-teman Avindo, sama teman Master, sama teman-teman yang lain langsung diklarifikasi semuanya, dilihat, ditulis, ternyata nggak benar ini. Tapi kalau di WhatsApp ini lebih hati-hati lagi. Ini kan media kan tertutup di sini, ya tertutup sehingga nanti kita yang memverifikasi yang ada di dalam situ. Siapa yang ada di dalam situ yang bisa memahami tentang hoax, dia akan secara moral berkewajiban untuk membantu memverifikasi teman-temannya. Ini kan medianya kan tertutup di sini komunikasinya. Nah ini sama teman-teman Mavindo ini dinyatakan bahwa untuk ke depan ini kita bahas tentang corona dan hoax kesehatan. Ini ternyata virusnya lebih cepat, lebih cepat hoaxnya yang muncul di sini. Di awal saya amati dulu virusnya masih di Wuhan, tapi di Indonesia sudah sampai 25-50 hoax saya mengamati dulu. Awal-awal sekitar bulan-bulan Januari ya. Dan di sini ternyata masih lebih banyak lagi di sini. Jadi macam-macam hoax tidak hanya tentang virusnya, tapi mengaitkan dengan agama, dengan anti suatu sara, segala macam. Jadi kaitannya macam-macam. Awalnya hoax kesehatan, tapi dikait-kaitkan dengan hal yang lain. Jadi nggak karu-karuan jadinya di sini. Dan penyebaran melalui WhatsApp semakin masif. Padahal tadi saya bilang tadi adalah sifatnya tertutup hoax ini. Jadi hoaxnya susah terlacak dan hanya yang ada di dalam grup itu yang mampu, yang bisa mengklarifikasinya, bisa membantu teman-temannya. Jadi kita saling membantu teman-teman kita. Makanya harapan kami teman-teman bisa membantu teman-teman yang ada nanti. Berikutnya di sini ada pertimbangan dokter bermedsos. Ini karena di sini kita juga tahu tentang hoax, semuanya hal yang tahu paling tidak dalam bermedsos. Ini kita sebagai dokter ini kita harus memahami, ya. Jadi ini ada sedikit bahasan etik sedikit tentang ini karena kita di sini sebagai dokter. Jelas belum ada aturan resmi untuk dokter, tapi ingat di sini sudah ada aturan hukum, dan aturan hukum ini berlaku untuk semuanya, tidak hanya untuk dokter saja, semua masyarakat, lapisan masyarakat. Jadi meskipun secara etik belum ada aturan untuk dokter, tapi sudah ada aturan hukum. Jadi undang-undang ITE di situ, ya di sini ada undang-undang ITE di situ, dan sampai kita mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dan mengakses hal-hal yang kurang baik, kemudian kita mendistribusikan juga nanti. Hati-hati di sini adalah delik aduan sifatnya, terutama untuk pencemaran, terutama untuk yang pencemaran nama baik ada juga di sini. Di sini yang terutama yang Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang tentang revisi tambahan di situ bahwa kalau ada pencemaran nama baik di situ hubungannya arahnya ke 310 311 KUHP. Dulu pidananya 6 tahun ya, diturunkan ada yang 12 tahun diturunkan sekarang 4 tahun pidana penjaranya. Jadi tetap ada aturan hukumnya. Meskipun tidak ada aturan khusus dari etik, dari MKEK, tapi tetap ada aturan hukum. Dan sebenarnya kita sudah ada aturan etik ya, di Kode Eki, kalau kita membaca Kode Eki, tentu kita sudah tahu tentang bagaimana profesionalisme seorang dokter, kejujuran seorang dokter, rahasia jabatan. Jadi ini mohon dipakai teman sejawat semua sebagai pertimbangan untuk bermedsos ria. Jadi tadi di awal tadi ada kita bedakan sebagai profesional, apakah sebagai penggunaan personal. Nah, untuk personal tetap kita karena di sini kita sebagai label dokter ada di kita. Jadi kita harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Ini ketika pertimbangan-pertimbangan yang harus kita punyai, kira-kira begitu. Nah, ini adalah langkah-langkah. Ini kalau dilihat di sini seperti kita memeriksa pasien COVID ya. Ini kita harus ada scanning, testing, tracking, sharing. Nah, di sini kita kalau ada berita nanti, ada berita-berita yang tidak jelas, lalu di screening dulu. Kita lupa kadang-kadang ini kita, jadi langkah-langkah ini saya analogikan seperti kita menemukan pasien COVID. Kalau tidak ada screening dulu.
Kalau di screening ya bisa teman-teman kita kadang membuat suatu flowchart untuk screening kan sudah ada ya. Pernah pergi kemana, sakit panasnya berapa lama, batuk enggak, nah itu screening di situ. Nah, paling tidak langkah-langkah kita harus punya di sini. Jadi penulisnya itu jelas atau tidak, narasumbernya siapa, tata bahasanya jelas atau tidak. Kalau ada tanda tanya berita, ada tanda pentung, nah, tanda seru, itu hati-hati kalau itu hoax. Isi beritanya kadang-kadang aneh-aneh, itu sudah kita lihat di situ. Kadang memancing kemarahan, sensasional, bombastis, kadang detail visualnya tidak jelas begitu, dan ada kata-kata di akhir viralkan. Nah itu kadang-kadang kita harus hati-hati. Itu screening awal kita. Dan kita ada bisa melakukan testing. Testing nanti kita ada aplikasi dari Hoaxbuster itu, nanti dari teman-teman Navindo ada semacam aplikasi yang bisa di-download di Play Store nanti. Jadi ada situs-situs fact-checking sudah banyak sekali. Kita testing di situ. Kita tes berita ini benar-benar kita masukkan, kita tinggal masukkan judulnya aja, apa berita itu, sudah deteksi semuanya. Dan kalau kita bisa lebih bagus lagi, kita bisa melakukan tracking dan tracing. Jadi kita lihat situsnya, dilihat di mana, dilihat semuanya. Ini pekerjaannya ini, expertnya Pak Ari ya, Ari Wibawa, ini tracking dan tracing nih. Beliau tracking dan tracing, tahu kalau kita tracking dan tracing pasien COVID ya, di sini kalau kita di dunia maya ya tracking dan tracing kita kerjakan. Kalau kita bisa ya, mungkin kita nanti sebagai awal ini kita screening dan testing. Screening dan testing. Tapi untuk tracking nanti kalau kita ingin lebih mendalami lagi, kita bisa melakukan tracking dan tracing ini. Sedangkan isolating, pasien-pasien COVID tentu saja akan diisolasi. Nah, di sini nanti berita-berita yang hoax, yang oleh teman-teman yang expert, misalkan ada di Mavindo, ada di Tempo, ada di Tirto, itu mengklasifikasikannya sudah diberi label hoax. Jadi kalau kita buka di internet itu, sudah langsung ketemu, oh ini kok ada label hoax-nya, sudah diisolasi, maksud saya begitu ya. Jadi kalau berita itu sudah diisolasi, dilabeli begitu, kita sudah gampang, ini hoax sudah. Jadi itu langkah. Jadi sebelum kita men-sharing yang keenam, jadi itu langkah-langkah bagi kita kalau ada berita, ya screening dulu, testing, tracking kalau bisa, dan sudah isolating ini yang saya kasih tulisan merah karena memang pekerjaannya sudah ada dilakukan oleh teman-teman media di sini, dan sharing, ya hati-hati. Cek situsnya banyak sekali, ada cek data.com, dan black hoax, macam-macam di sini ya, sudah banyak sekali. Ini yang untuk tadi melakukan semacam testing tadi. Jadi sudah ada aplikasi-aplikasi yang kita memudahkan. Jadi kita tidak usah mencari, tidak usah tracking sendiri, nge-track sendiri, tidak usah, sudah ada yang melakukan tracking ini. Nah ini teman-teman di Facebook juga begitu, di Twitter juga sudah ada, Instagram juga ada, teman-teman Navindo ada semua di sini. Jadi kalau ada berita itu hoax atau bukan, sudah di verifikasi oleh teman-teman. Kalau nggak mau capek-capek nyari, sudah dicarikan ya. Jadi tetap kita, dan dari kita bisa ngetek di situ alamatnya jelas semua. Jadi kalau di sini katakan hoax itu tidak hanya sekedar itu hoax, tidak. Ada dasarnya semua. Kenapa dikatakan hoax itu, kenapa beritanya dari mana, asalnya dari mana, itu semua ketahuan semua nanti. Jadi tidak bisa kita menghilangkan jejak digital, kira-kira begitu ya. Nah ini ada toolsnya, Hoaxbuster itu saya berikan tahu tadi. Ini kita bisa akses di di Play Store bisa. Nanti kita bisa tinggal memasukkan nanti. Gampang nanti di saat sesinya Pak Ari nanti. Nah, ini hoax kesehatan. Ini macam-macam. Tentang hoax kesehatan, contohnya seperti ini. Itu ada kata-kata vaksin tanda serunya banyak sekali seperti itu. Ini biasanya kata-katanya aneh-aneh seperti ini, kita harus memahami. Ya, ini hoax kesehatan. Ini bukan dokter ya dia ya. Jadi bukan dokter, tapi teman-teman ada yang tahu rupanya di sini. Siapa dia, ada yang tahu di sini. Nah, ini bukan dokter bolak-balik, namanya ganti-ganti nama ya. Oke. Nah, di sini juga tentang makanan. Juga ada hal seperti ini di masyarakat. Dokter kadang-kadang juga ditanyakan, "Dok, ini ada seperti ini bagaimana?" Nah, kita harus memahaminya seperti ini. Ini saya contohkan banyak sekali ya. Jadi hoax-hoax yang bertebaran tentang kesehatan itu sebenarnya banyak sekali. 7% lebih di sini. Nah, ini yang dulu pernah ngetren di sini tentang kalau misalkan pertolongan pertama tentang stroke seperti itu caranya. Nah, ini juga terjadi, dan ini di-share oleh masyarakat. Banyak sekali tadi, kita sampai 40% tadi angkanya. Nah, hal seperti ini kelihatannya remeh, tapi bagi masyarakat di sini dianggap satu kebenaran. Ini hoax kesehatan yang banyak bertebaran diterima. Mungkin tidak di WhatsApp kita, tapi di WhatsApp teman-teman yang awam ini banyak sekali bertebaran. Nah, itu dulu ada hoax kesehatan tentang memijat jempol jari bermanfaat mengatasi sakit lambung dan paru-paru seperti ini. Ini jelas ini. Jadi, tapi bagi orang teman-teman awam yang tidak tahu kesehatan, bisa saja ini dianggap satu kebenaran. Ya, jadi, nah ini juga tadi ada dikatakan tadi,
tidak sangat tersedak terselipkan ibu jari Anda genggamlah dengan kuat. Nah ini hoax kesehatan banyak sekali ini, bertebaran ini. Di WhatsApp juga banyak sekali. Bisa contohkan sekali ya. Nah, bagaimana kira-kira sikap dokter di media sosial menghadapi hal seperti ini? Paling tidak kita harus aktif ya di media sosial, karena di era seperti ini kalau kita tidak aktif, kita akan ketinggalan. Akan ketinggalan hal seperti kita harus aktif. Dan dokter harus menyiapkan suatu berita yang benar. Karena kita ada sebagai dokter di sini, kita terikat dengan etik, jadi paling tidak kita harus mendengar berita-berita yang benar. Dan kalau ada berita hoax, mungkin kita harus berani meluruskan. Tapi kalau mau meluruskan kita tidak memahami bagaimana cara meluruskannya, nah kita akan jadi repot juga. Sebenarnya mudah sekali, kita tinggal tahu berita itu hoax atau bukan dari laman-laman yang resmi, kita share di situ, itu sebagai hoax. Dan tidak melakukan kampanye, dokter itu merugikan kedokteran ya, seperti gerakan-gerakan anti vaksin dan lain-lain, itu kita harus menghindari hal seperti itu. Jadi ada batasan antara dokter dan pasien ini bagaimana ini? Ini masih saya kasih tanda tanya tadi memang, karena memang kita belum ada panduan dari etik, belum ada secara resmi, nanti akan ada. Tapi kira-kira poin-poinnya hampir-hampir sama seperti ini. Ya, menjaga rahasia pribadi, hati-hati dalam beropini ya. Jadi hati-hati juga beropini terhadap teman sejawat, terhadap pada institusi-institusi yang lain. Kita juga harus berhati-hati untuk beropini di media sosial, tetap kita harus menjaganya seperti itu. Lanjut, baik. Jadi kira-kira materi saya seperti itu. Jadi sudah kami berikan. Jadi moga-moga dengan sebagai prolog di sini, teman-teman nanti bisa memahami nanti yang akan disampaikan oleh Pak Aribowo nanti dari Mavindo nanti. Jadi terutama beliau menerangkan bagaimana teknis-teknisnya, bagaimana tata cara untuk memverifikasi secara mandiri hoax itu. Nanti kita bisa memahami. Nanti ada mungkin sedikit latihan nanti. Makanya kita ada kita pakai 2 gadget nanti ya. Sehingga nanti latihan sekalian langsung dibimbing oleh beliau nanti. Jadi kita langsung on the spot nanti. Kira-kira begitu moderator Dr. Heru dari saya. Mohon kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Karena kekurangan saya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.